sedikit atau mungkin banyak mengenai jatuhnya atau kasus suatu bir top nomor satu di Amerika Serikat menjadi bir yang paling terlupakan dan sangat-sangat jadi sekali oleh masyarakat semua dan juga oleh pelanggannya sendiri. Apa yang terjadi? Bagaimana kasus ini dapat terjadi kepada bir nomor satu di Amerika Serikat? Nah, mari kita langsung dulu. Yuk. Nah, oke, kita akan bahas mengenai eh, company utama sebelum saya mulai jelasan selanjutnya. Yang pertama itu kita mulai dari parent company yaitu Anheuser-Busch, yaitu produsen dan juga distributor dan juga market utama dari market minuman beralkohol seperti bir, rum dan juga sebagainya. Nah, salah satu dari anak dan company utama ini yaitu ada Corona, Victoria, Hybrid, dan yang topik yang akan bahas yaitu Bud Light. Nah, pertama Bud Light itu diperkenalkan kepada Amerika itu pada tahun 1982 dan kemungkinan dilanjutkan dengan marketing agresif pada tahun 1985 di masa Super Bowl ke-19. Dan sejak saat itu, sejak marketing agresif dan sukses, Bud Light itu menjadi bir utama nomor satu di Amerika Serikat selama 20 tahun sampai sekarang. Nah, bagaimana ini bisa terjadi? Ini bisa dimulai dari topik utama yaitu mengenai hal yang kontroversial di saat masa-masa ini di Eropa dan juga Amerika Serikat, yaitu mengenai pemasaran LGBTQ+. Nah, pada saat ini kan lihat kalau Amerika itu kan pasti ada opini-opini dan juga revokasi terhadap budaya sosial mereka. Nah, untuk menghadapi hal ini atau untuk menerima hal ini, itu atau lihatnya Bud Light sendiri itu bekerja sama atau berpartnership sama dengan salah satu tokoh transgender dari Amerika Serikat yaitu bernama Dylan Mulvaney. Nah, dan mereka menjadikan Dylan itu sebagai satu marketing untuk menangkap petik dua generasi yang lebih muda. Padahal sebenarnya yang minum atau membeli produk mereka itu umur sekitar 30 atau 40 ke atas. Jadi mereka itu lebih ke arah konservatif dan juga tradisional. Apa sih tahu kan namanya kan gimana? Setelah 1 bulan atau mungkin seminggu setelah iklan tersebut ditayangkan, rakyat atau pembeli sebelumnya tidak senang sama sekali. Mereka mulai boykot. Dari bir yang mulai dibuang, dibeli yang dari beli itu dibuang, ditembak, dituang ke tanah, dibuang lagi, dan sampai stok mereka itu sama sekali tidak yang beli. Dan setelah sebulan iklan tersebut ditayangkan, penjualan Bud Light itu turun antara 11 sampai 20%, dan sementara stok atau penjualan dari parent company yaitu Anheuser-Busch itu turun selama 1%, dan pada bulan Mei lalu harga sahamnya itu turun hingga 20%. Untuk diklasifikasikan sebagai saham yang mengalami penurunan besar oleh progres. HBS Security menurunkan peringkatnya terhadap penjualan dari buy menjadi hold. CNBC memperkirakan bahwa penjualan IB InBev atau yang tadi disebutkan Anheuser-Busch itu turun selama 18% pada bulan Mei. Dan pada bulan Mei disebutkan bahwa Bud Light kehilangan statusnya sebagai bir terlaris di Amerika Serikat dan juga bir nomor satu yang sudah bertahan selama 20 tahun. Sekali. Dan selanjutnya kita akan mulai ke analisis uang. Nah, untuk melihat di sini, yang pertama itu ada strength atau sebenarnya otak dalam memiliki oleh Bud Light. Yang pertama itu rekan kerja yang sukses dalam mengintegrasikan perusahaan. Nah, ini artinya, dan sebenarnya Bud Light itu hanya satu dari berbagai brand lain, satu perusahaan besar yaitu tadi Budweiser, yang dari perusahaan Anheuser-Busch. Jadi sekali lagi, Bud Light yang paling sukses. Pemasok yang bisa diandalkan ya tadi bisa dibilang kalau sebenarnya perusahaan atau company distributor dan juga partner itu ada selama masih kerjaan mereka, dan juga rekan jejak khusus yang mengenalkan produk baru yaitu Bud Light itu atau memperkenalkan jenis-jenis atau harga rasa-rasa baru, dan itu juga lumayan sukses. Itu kita pindah ke opportunity, yaitu pada saat itu tingkat inflasi yang mendengar di Amerika memiliki teknologi yang baru dan juga kebijakan baru.
untuk bisnisnya sendiri ini sejak mulai boykot ya, yaitu rasio profitabilitas dan kontribusi baterai itu di rata-rata industri kurang pandai dalam memberikan permintaan produk, dan juga akhirnya itu hilangnya kepercayaan dari pelanggan. Ini yang paling sangat-sangat menjatuhkan gitu. Itu ada trends, yaitu kekurangan terjadi terampil, ini akan saya jelaskan nanti, meningkatkan harga barang baku dan juga meningkatnya minat terhadap produk bisnis saingan oleh konsumen lama mereka. Nah, ini sedikit cocok ke dalam topik activity discosting, yaitu penatapan biaya yang mendigitalisasikan aktivitas dari satu organisasi dan membebankan biaya setiap aktivitas ke semua produk dan jasa sesuai dengan biaya nyata aktivitas kegiatan. Nah, karena sebelumnya plastik itu kan sudah jatuh dan orang-orang nggak mau beli lagi, itu mereka itu terpaksa untuk mengurangi harga yang semakin meningkat dan tidak ada untungnya sekali. Mereka itu memecat karyawannya dan juga menjual 8 beer brand atau pabrik bir kepada investor luar, yaitu ada Shoptop, Breckenridge, Louis, Point Blue Brewing Company, dan Barrel Brewing Company dan juga sebagainya. Nah, ini itu juga termasuk dari pabrik pub yang terasosiasi dan juga karyawan sebelumnya. Jadi sudah dirasakan bahwa sebenarnya baterai itu sudah sangat jatuh. Itu kenapa tadi trend itu tampil itu mulai murah, soalnya gara-gara pemotongan biaya aktivitas ini. Nah, jadi apa yang bisa dilakukan oleh manajer? Nah, paling mudah itu seperti yang katakan oleh berbagai advisor dan juga dari luar dan juga dari karyawan lama, yaitu dengan cara merombak kembali from the ground up, build from the ground up. Yaitu saat ini mana brand baterai itu nama baiknya sudah hancur dan juga sudah dilabel satu pure gay oleh masyarakat pembeli sebelumnya. Dan seorang manajer itu harus bagaimana caranya untuk mampu merombak kembali dan juga menarik kepercayaan masyarakat sebelumnya, yaitu dengan cara pertama itu sudah belajar dari kesalahan dan juga minta maaf dan juga menyatakan bahwa mereka itu sebenarnya sudah berubah. Hal ini sebenarnya sudah dilihat sekarang, kalau sepertinya CEO sebelumnya sudah hilang dan juga orang yang tidak akan saya sebutkan namanya itu sudah sebelumnya hilang, yang mengusulkan terhadap mitra dengan Belen Mulvaney sebenarnya sudah hilang. Umurnya dia dicat, tapi ya saat ini masih belum dikonfirmasikan. Nah, itu sudah mulai berubah dan belajar dari kesalahan yang tadi seperti saya bilang, dan juga satu usaha selanjutnya yang dilakukan nyata ini menarik hati para konservatif atau negara atau produsen atau limpahnya konsumen sebelumnya. Nah, seperti misalnya mengikuti acara-acara besar yang mereka ikuti, atau misalnya mempromosikan mereka di saat menggunakan produk mereka limpahnya pada saat mereka. Ini sebenarnya sudah terlihat seperti mereka itu mencoba skala pertama untuk konsumsi kita, di mana saat bir terjual itu berpersen akan dikasih atau didonasikan kepada veteran-veteran, dan juga mereka kerjasama dengan Harley Davidson, yaitu satu brand motor terbesar mereka yang dianggap sebagai motor jantan sekali. Nah, tapi sebenarnya saat ini tidak ada bukti nyata kalau konsumen terbalik. Tapi sekali lagi, Bud Light itu masih berusaha dan untuk menarik hati kembali konsumen lama-lama. Jadi itu saja. Atau sebenarnya dapat pelajaran dari manajemen, yaitu pertama untuk perhatikan konsumen, kedua jangan salah marketing, dan ketiga jangan pernah membenci atau menolak konsumen sebenarnya. Ini sebenarnya kesalahan yang sangat sering dilihat di masa-masa sekarang, bahwa bisnis itu tidak memperhatikan konsumen sebelumnya dan juga malah mendorong mereka jauh. Ya saja dari saya, terima kasih. Au revoir.